Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak. Perkenalkan, nama saya Hafiz Samagilohana, nomor NPM saya 10222806. Saya dari kelas 2 EA33. Di sini saya ingin mempresentasikan mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan yang bertema Bank Indonesia. Next, poin-poin yang saya akan paparkan yang pertama ada sejarah dari Bank Indonesia, yang kedua ada pengertian Bank Indonesia, yang ketiga ada fungsi Bank Indonesia, yang keempat ada tugas dan wewenang dari Bank Indonesia, yang kelima ada hak dan kewajiban dari Bank Indonesia, dan yang terakhir ada studi kasus dari Bank Indonesia. Next, sejarah dari Bank Indonesia itu sendiri. Sejarah Bank Indonesia dapat ditelusuri dari berbagai peristiwa penting yang terjadi sejak zaman kolonial hingga masa kini. Antara lain, poin 1 ada nasionalisasi De Javase Bank pada tahun 1951 sebagai salah satu bentuk perjuangan untuk merebut kedaulatan ekonomi dari penjajahan Belanda. Poin kedua, pengembalian tugas Bank Indonesia sebagai Bank Sentral Republik Indonesia pada tahun 1968 dan penghapusan fungsi menyalurkan kredit komersial. Poin ketiga, ada penanggulangan krisis moneter yang terjadi di Asia pada tahun 1997 dengan penerapan kebijakan floating exchange rate, penutupan bank-bank yang bermasalah, dan restrukturasi bank-bank yang tidak sehat. Penetapan tujuan tunggal Bank Indonesia yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah pada tahun 1999 pasca kejadian krisis ekonomi moneter, dan penghapusan tujuan sebagai agen pembangunan. Nah, poin yang keempat ada penegasan terhadap kedudukan bank sentral yang independen, penyempurnaan pengatur tugas dan wewenang, dan penataan fungsi pengawasan Bank Indonesia pada tahun 2004. Poin kelima, memperjelas dan penguatan peran Bank Indonesia dalam fungsinya sebagai lender of the last resort, yang artinya pemberian fasilitas pinjaman kepada bank yang mengalami kesulitan likuiditas dan berfungsi untuk menghindari krisis keuangan yang sistemik. Pada tahun 2009, pengalihan fungsi pengaturan dan pengawasan perbankan dari Bank Indonesia ke Otoritas Jasa Keuangan atau biasa disebut dengan OJK pada tahun 2011. Next, selanjutnya masih dari sejarah Bank Indonesia. Bank Indonesia adalah Bank Sentral Republik Indonesia yang didirikan pada 1 Juli 1953 untuk menggantikan De Javase Bank, sebuah bank kolonial Belanda yang beroperasi sejak 1828. Bank Indonesia memiliki tujuan tunggal, yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Untuk mencapai tujuan tersebut, Bank Indonesia menjalankan 3 tugas utama, yaitu menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, serta mengatur dan mengawasi perbankan. Next. Selanjutnya pengertian dari Bank Indonesia. Bank Indonesia atau biasa disebut BI adalah Bank Sentral Indonesia yang memiliki tanggung jawab untuk menjaga stabilitas nilai atau kurs mata uang, yaitu rupiah. Bank Indonesia didirikan pada tanggal 1 Juli tahun 1953 berdasarkan Undang-Undang Pokok Bank Indonesia yang menggantikan fungsi De Javase Bank sebagai bank sentral pada masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Bank Indonesia berkedudukan di Jakarta dan memiliki kantor perwakilan di setiap provinsi. Tujuan utama Bank Indonesia adalah mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah baik terhadap barang dan jasa maupun terhadap mata uang asing. Kestabilan nilai rupiah ini penting untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional yang berkelanjutan dan berkeadilan serta meningkatkan kesejahteraan rakyat. Next, selanjutnya ada fungsi dari Bank Indonesia. Fungsi dari Bank Indonesia adalah sebagai berikut, diantaranya
Yang pertama ada menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, yang kedua ada mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, yang ketiga ada mengatur dan mengawasi bank umum dan lembaga serta keuangan lainnya, yang keempat ada menerbitkan uang rupiah dan mengelola peredaran uang, yang kelima ada menjaga cadangan devisa negara, yang keenam mewakili pemerintah dalam hubungan dengan lembaga keuangan internasional. Next. Nah, selanjutnya ada tugas dan wewenang dari Bank Indonesia. Tugas dan wewenang dari Bank Indonesia adalah sebagai berikut. Di antaranya yang pertama ada menyusun rencana strategis, program kerja, anggaran, dan laporan tahunan Bank Indonesia. Yang kedua, menetapkan sasaran inflasi, suku bunga acuan, nilai tukar rupiah, dan instrumen kebijakan moneter lainnya. Yang ketiga, ada melakukan operasi pasar terbuka, operasi moneter luar negeri, operasi moneter syariah, dan operasi moneter khusus. Yang keempat, ada menyelenggarakan sistem clearing nasional, sistem pembayaran retail, sistem pembayaran non-tunai, sistem pembayaran internasional, serta sistem pengelolaan uang rupiah. Yang kelima, ada mengeluarkan peraturan pedoman standar dan sanksi bagi bank umum serta lembaga jasa keuangan lainnya. Yang keenam, ada melakukan pengawasan terhadap kinerja kesehatan dan kepatuhan bank umum serta lembaga jasa keuangan lainnya. Yang ketujuh, ada melakukan penjagaan, penanganan, dan penyelesaian masalah perbankan serta sistem keuangan. Yang kedelapan, melakukan kerjasama dengan pemerintah, otoritas jasa keuangan, bank sentral asing, lembaga keuangan internasional, dan lembaga lain yang terkait. Next. Nah, yang terakhir yang kelima ada hak dan kewajiban dari Bank Indonesia. Nah, hak dan kewajiban Bank Indonesia adalah sebagai berikut. Yang pertama ada memiliki hak imunitas hukum dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Yang kedua, memiliki hak untuk memperoleh informasi yang relevan dari pemerintah, bank umum, lembaga jasa keuangan lainnya, dan pihak lain yang terkait. Yang ketiga, memiliki hak untuk memberikan sasaran dan pertimbangan kepada pemerintah mengenai kebijakan ekonomi makro. Yang keempat, memiliki hak untuk menolak permintaan atau intervensi dari pihak manapun yang bertentangan dengan tujuan Bank Indonesia. Yang kelima, ada memiliki kewajiban untuk menjaga kerahasiaan data dan informasi yang diperoleh dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Yang keenam, ada memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan berskala kepada Dewan Perwakilan Rakyat mengenai pelaksanaan kebijakan moneter dan stabilitas sistem keuangan. Dan yang terakhir, memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan tahunan kepada Presiden mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang Bank Indonesia. Nah, selanjutnya yang terakhir ada studi kasus dari Bank Indonesia. Nah, salah satu studi kasus yang menarik untuk dikaji adalah kasus Senturi yang terjadi pada tahun 2008. Kasus Senturi adalah kasus bantuan likuiditas darurat atau bisa disebut BLBI yang diberikan oleh Bank Indonesia kepada Bank Senturi yang mengalami krisis likuiditas akibat dampak krisis keuangan global. Bantuan likuiditas ini menimbulkan kontroversi karena jumlahnya yang mencapai senilai 6,7 triliun rupiah, jauh melebihi Bank Senturi yang hanya senilai 630 miliar rupiah. Selain itu, bantuan likuiditas ini juga diduga disalahgunakan oleh pemilik dan manajemen Bank Senturi untuk kepentingan pribadi atau kelompoknya. Kasus Senturi menimbulkan berbagai pertanyaan mengenai proses, mekanisme, kriteria, dan pertanggungjawaban pemberian bantuan likuiditas oleh Bank Indonesia. Kasus ini juga menunjukkan adanya koordinasi dan komunikasi yang kurang baik antara Bank Indonesia, pemerintah, dan otoritas jasa keuangan dalam menangani permasalahan perbankan dan sistem keuangan. Kasus ini juga memicu polemik politik dan hukum yang melibatkan berbagai pihak seperti DPR, KPK, Kejaksaan Agung, Kepolisian Republik Indonesia, Mahkamah Agung, serta Mahkamah Konstitusi. Kasus Senturi menjadi salah satu pelajaran berharga bagi Bank Indonesia untuk meningkatkan kualitas tata kelola, transparansi, akuntabilitas, dan independensi.
dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya sebagai bank sentral. Kasus ini juga menjadi momentum bagi Bank Indonesia untuk melakukan reformasi kebijakan dan regulasi terkait bantuan likuiditas, pengawasan perbankan, dan stabilitas sistem keuangan. Nah, materinya hanya cukup sampai sini. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Hidup kesepian tanpa kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.